Alhamdulillahilladzi hamdan jalilan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, kita sekarang sedang melaksanakan ibadah saum pada tahun 1441 Hijriah, di tengah-tengah situasi wabah COVID-19. Tentu persoalan ini bukan hanya persoalan dunia, tetapi juga persoalan kita di negara Indonesia. Dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, bahkan kehidupan beragama. Dalam kehidupan sosial yang sangat kita rasakan, sebagaimana kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Apa yang kita butuhkan tentu itu memerlukan bantuan orang lain. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu min dzakari, dari seorang laki-laki, wal unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ayat ini jelas bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang. Negara Indonesia, negara yang besar, tidak mungkin bisa maju tanpa membuka pintu dengan negara-negara lain. Kita punya potensi besar, tidak mungkin berhasil tanpa kita menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan orang lain. Tetapi kehidupan sosial pada saat ini sangat dibatasi. Saudara kita sedang melaksanakan hajatan, kita tidak bisa lagi hadir seperti biasa, ikut bahagia. Saudara kita yang ada di rumah sakit, tidak bebas kita mengunjungi ke rumah sakit karena dibatasi. Saudara kita yang meninggal dunia, kita tidak bisa mengurus sebagai muslim untuk mengkafani, memandikannya, mengantarkannya ke kuburan karena ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Ada lagi yang prihatin untuk kita semua. Bila ada orang yang meninggal dunia, sebagian masyarakat menolak untuk dikuburkan di tempat itu. Seandainya itu terjadi pada diri kita, prihatin jelas. Ini sebagian dampak COVID-19 dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Ramadan adalah momentum penting untuk kita semua, karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, tarbiyah ruhaniyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah fikriyah, dan tarbiyah qalbiyah. Dengan kita melaksanakan Ramadan atau berpuasa pada bulan Ramadan, banyak pendidikan yang kita akan terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat yang berbagai macam masalah tadi, masalah sosial, masalah politik,
masalah ekonomi, di mana di saat itulah manusia membutuhkan nasihat, manusia membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan, dan tidak ada bimbingan yang paling baik adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tarbiyah pada bulan Ramadan. Tarbiyah ruhaniyah yang Allah didikan kepada kita semua, kita lebih memahami makna hidup itu, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat diri kita mahabbah, diri kita muqarrabah, yakin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, bahkan kita merasakan bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu tidak bebas, karena kita yakin Allah itu maha melihat, tidak ada tempat yang tersembunyi. Satu saja nilai muqarrabah ini, bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya akan bisa mengurangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sekarang banyak kejahatan? Karena manusia merasa aman terhadap dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dampak sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, umat itu perlu nasihat, perlu bimbingan, dan perlu pendidikan. Maka momentum Ramadan dalam tarbiyah ruhaniyah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai solusi untuk menghadapi persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdampak sekali di tengah masyarakat COVID-19 ini adalah dampak ekonomi. Kita rasakan di tengah-tengah masyarakat sekarang, pedagang-pedagang yang biasa bisa menghasilkan 50.000 sehari, dari mana? Dari berjualan di sekolah-sekolah sudah hampir 3 minggu tidak melakukan aktivitas seperti itu. Kita rasakan bagaimana, dan kita melihat kondisi masyarakat pada saat ini sangat membutuhkan dan sangat mungkin kekurangan untuk kepentingan kebutuhan di rumah tangganya. Itu bagian daripada dampak ekonomi yang kita rasakan. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak berjalan, banyak yang di PHK, itu diantaranya bagian-bagian dari dampak COVID-19. Maka momentum Ramadan penting sekali untuk kita semua, bagaimana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peduli. Batas memang kita dijaga, tetapi untuk peduli terhadap sesama justru saatnya pada saat ini kita untuk membagi. Saat ini kita harus peduli terhadap sesama, ikhwan kita, saudara kita yang ada di sekeliling kita, itu membutuhkan kita. Bantulah mereka dengan harta yang kita punya, bantulah mereka kehidupannya. Kemungkinan mereka tidak punya untuk makan untuk hari besoknya, bahkan mungkin hari ini. Maka momentum Ramadan ini, tarbiyah, pendidikan kepada kita semuanya untuk peduli terhadap sesama. Jarak memang kita harus kita upayakan, memang itu bagian daripada upaya kita pencegahan. Tetapi kita dekati mereka dengan kasih sayang kita, dengan bantuan kita, karena mereka itu membutuhkan kita semua. Demikian mungkin diantaranya tarbiyah dari Ramadan. Salah satunya adalah tarbiyah ruhaniyah untuk menyadarkan diri kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai tarbiyah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang di tengah-tengah wabah COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari virus ini, dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul lisan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.